Assalamualaikum, selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial. Oke guys, gimana sobat semua kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi ya, atau Redmi 9 dengan kasus tidak bisa dicas ya, atau dicas cuman masalahnya itu agak lelet ya, atau pengisian dayanya lumayan cukup lambat atau lama ya, seperti itu guys ya. Jadi saya juga sempat tanyakan ya kepada si user, ini kronologinya secara mendadak ya, atau tiba-tiba handphone bisa dicas, namun ketika kita goyang ya, saya goyang itu bagian kabel datanya, ujung kabel datanya itu terkadang masuk, terkadang tidak ya. Bahkan ketika saat terhubung ke casan itu ada nilai pengecasannya juga, namun ini sudah beberapa jam ya. Bahkan si user bilang ini hampir 1 hari 1 malam, jadi baterainya tidak terisi penuh ya, jadi cuma naik beberapa persen saja. Seperti itu guys ya kronologinya. Kemudian saya coba tanyakan kembali apakah ini sudah menggunakan casan yang original atau maksimal menggunakan yang ori Xiaomi-nya. Dia bilang sudah ganti-ganti casan ya, beberapa kali ganti casan, bahkan casan yang termahal pun juga dia beli ya, namun tidak kunjung selesai atau tetap saja pengisiannya lambat atau kadang masuk kadang tidak. Nah oke, di sini saya akan menggunakan trik jumper ya, karena kalau saya lihat itu bagian fleksibelnya kayaknya masih aman. Ini 7% ya, 7%. Saya coba hubungkan ke pengecasan, kemudian saya coba goyang, terkadang masuk terkadang tidak. Oke, biasanya penyebab utama yang dialami oleh Xiaomi ya, Redmi 9 tidak bisa dicas itu biasanya fleksibel. Nah fleksibel yang ini guys, ini penyebabnya di fleksibel ya, karena saya dulu pernah ya menemukan kasus yang sama seperti ini. Jadi pengisiannya agak lumayan lelet ya, atau lambat terisi penuh. Kemudian saya coba jumper ya pada saat itu, dan alhamdulillah hasilnya mantap jiwa ya. Seperti itu guys. Oke, lanjut saja kita buat kawat jumpernya. Saya menggunakan 2 kawat ya, atau 2 jalur supaya hasilnya lebih maksimal, karena ini konsumsi arus casan lumayan besar ya, sekitar 5 amperan, bukan 5 ampere, 5 watt ya, seperti itu guys. Jadi saya menggunakan 2 kawat wire, kemudian saya putar supaya tidak semerawut ya. Nah kita putar saja supaya menyatu, dan si wirenya lumayan tebal ya, seperti itu guys. Oke, buat spesifikasi ya. Ini spesifikasi, ini Redmi 9 jatuh ya, atau sudah rilis pada 2020 guys. Wah lumayan cukup lama nih guys. Sekarang sudah bulan apa ya, Juni ya, Juni 2026 ya, sekitar 6 tahunan guys ya, 5 tahun lebih ya. Ini masih worth it ya, masih layak pakai. Bahkan
Ini guys, baterainya yang paling saya heran nih, baterainya sudah dilapisi dengan perekat atau solatif ya, kayak seperti lakban. Tapi saya juga belum tahu ini apa fungsinya. Yang penting kita coba jumper ya, trik jumper di bagian jalur bebas ya. Kalau handphone lain itu biasanya ada tulisan bebas ya, kalau yang ini kan ada tulisannya, namun kita arahkan di bagian jalur positifnya guys ya, yang dari konektor cas kemudian masuk ke konektor fleksibel. Nah, dari konektor fleksibel saya jumper ke mesin atau ke mainboard. Karena isi spesifikasi menggunakan chipset MediaTek Helio G80 12nm. Kemudian buat penyimpanan ini tergantung ya, ada yang 3/32, kemudian 4/64. Kemudian buat kamera ini lumayan cukup bagus ya, 13 megapiksel kamera utama, kemudian kamera yang lainnya 2-5 megapiksel ya, dan dikapasitasi baterai 5020 mAh. Oke guys ya, proses jumper sudah selesai. Kemudian saya akan coba hubungkan ke pengecasan guys ya. Nah guys, saya simpan dulu handphonenya sambil dihubungkan ke pengecasan. Kemudian saya coba goyangkan, aman ya guys, tidak ada keluhan nih. Oke guys, mantap ya, sudah 12% ya. Mungkin Anda bertanya guys, kok Bang cepet banget ya? Karena videonya saya skip guys, seperti itu guys. Tuh udah kelihatan guys ya, jalur atau kawat jumpernya sudah kelihatan jelas itu. Saya sudah solder, kemudian saya kasih lem UV ya, supaya apa? Supaya tidak kena korosi atau tidak lepas ya, karena itu kalau lepas kemudian nempel ke ground, waduh itu beresiko banget guys, atau bisa berakibat fatal ya. Nah sekarang sudah 18% guys, karena durasinya saya skip ya, karena panjang nih. Oke, nah kemudian cara mengamankan ini bagian jumperan, kita pasang dulu bagian pengunci fleksibel yang menuju ke mainboard, dan hati-hati itu bagian fleksibel jalur casnya jangan sampai tertekan, apalagi sampai menempel ke bodi atau ke ground. Usahakan di bagian atas fleksibel, lalu kasih lakban anti panas ya, atau lakban penahan panas seperti itu guys ya. Lalu kita pasang bautnya kembali guys ya, karena kebetulan juga ini si usernya sambil nunggu ya, karena pengen cepet-cepet ya. Kalau mau yang lebih bagus, yang lebih rapi, kalian ganti saja fleksibelnya satu set ya, jadi itu sangat mudah sekali, jelas ya. Namun dikarenakan ini si usernya buru-buru ya, karena dia mau berangkat kerja ya, tak tahulah mau berangkat kemana, penting ini buru-buru, jadi saya arahkan buat jumper. Pokoknya ini aman, yang penting jangan sampai kena ground ya, atau kena body, dijamin pokoknya mah awet nih. Karena dulu saya juga pernah ya jumper seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan, aman-aman saja. Oke, lalu saya hubungkan ke pengecasan kembali, berapa persen nih. Oke, saya hubungkan ke pengecasan.
Oh, saya lupa nih, belum dihubungkan ke adaptornya. Nah, saya cas ini 18%, kemudian saya simpan kembali, lalu saya colokkan. Ini videonya saya skip 19%. Oke guys ya, mantap. Begitu cara mengatasi HP Redmi 9 kasus pengisian lelet atau lambat. Sekian dan terima kasih.